Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel dengan saya Sufri. Hai sahabat angka. Video kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal yang sering muncul pada soal TPS UTBK. Soal-soal ini sering muncul dan didiskusikan dalam berbagai grup belajar. Karena tahun ini tes UTBK hanya fokus pada soal TPS saja, jadi fokuslah belajar tentang soal-soal tes potensi akademik secara umum. Untuk para pejuang UTBK, selamat mengikuti! Soal nomor 1. Suatu kelas terdiri dari 45 anak dari seluruh anak mengikuti ekstrakurikuler. Tercatat 20 anak ikut kesenian, 19 olahraga, 18 mengikuti pramuka, 7 anak mengikuti kesenian dan pramuka, 8 anak mengikuti kesenian dan olahraga, 6 anak mengikuti olahraga dan pramuka, sedangkan 3 anak mengikuti kesenian, olahraga, dan pramuka. Untuk tahap awal, kita lihat dulu jenis soal seperti ini adalah jenis soal yang menggunakan diagram Venn. Maka kita buat dulu diagramnya supaya jangan bingung. Oke, di sini ada 3 buah pilihan ya. Sekarang kita lihat. Pertama dibilang ada ekstrakurikulernya seni, kita buat seni. Kemudian ada olahraga dan pramuka. Sekarang kita lihat jumlahnya ya. Kesenian itu ada 20, kita buat ada 20. Olahraganya ada 19. Oke. 18 pramuka. Sini. Kemudian 7 anak seni dan pramuka. Kita lihat ada perpotongan seni dan pramuka itu ada 7 anak. 8 anak mengikuti seni dan olahraga. Oke, seni dan olahraga. Berarti di sini ada 8 orang anak. Kemudian ada 6 anak mengikuti olahraga dan pramuka. Berarti di sini ada 6. Yang terakhir ada 3 anak mengikuti ketiga-tiganya. Untuk soal seperti ini, kita tinggal menggunakan rumus ya. Jadi yang besar kita tinggal jumlahkan saja. Apa saja ada yang seni, berarti ada 20 anak. Ditambah yang olahraga 19 anak. Ditambah dengan yang ikut pramuka 18 anak. Dikurangi dengan yang perpotongan 2 buah pilihannya. Berarti dikurang seni dan pramuka 7, dikurang seni dan olahraga 8, dan olahraga dan pramuka ada 6. Sementara yang perpotongan 3 ini harus dijumlahkan, ditambah 3. Maka jumlah yang mengikuti ekstrakurikuler adalah, kita tinggal jumlahkan aja, totalnya jadi 39. Maka jawabannya menjadi yang B, 39. Soal nomor 2, jika Y sama dengan 2019 pangkat X, maka 2019 Y sama dengan, kita tinggal rubah Y-nya menjadi 2019 pangkat X, maka menjadi 2019 dikali dengan Y-nya kita ganti dengan 2019 pangkat X. Oke. Ingat sifat perpangkatan, berarti di sini kalau nggak ada pangkat berarti dianggap 1 ya. Maka kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. 2019, 1 ditambah X. Atau dari pilihannya, 2019 X tambah 1. Maka jawabannya menjadi yang B, 2019 pangkat X ditambah 1. Nomor 3 masih menggunakan sifat perpangkatan. Di sini 2014 kuadrat kurang 2010 kali 2018. 2014 kuadrat dikurang 2013 kali 2015. Oke. Maka ini kita sederhanakan saja bentuknya, berarti di sini 2014 kuadrat dikurang. Ini kita bisa rubah dalam bentuk 2014 ya. Berarti yang pertama 2014 dikurang 4, ini sama dengan 2010 ya. Kali dengan 2014 tambah 4. Berapa? 2018. Oke, yang di bawahnya juga sama ya. 2014 kuadrat dikurang, yang ini boleh kita
2014 dikurang 1 ya. 2014 kurang 1. Sini 2014 ditambah 1. Ya, kalau misalkan kita buat pengkuadratan pasti jadinya gini ya. 2014 kuadrat kurang jadinya ya 2014 kuadrat dikurang 16. Jadi ya ini karena plus minus dibagi dengan 2014 kuadrat kurang 2014 kuadrat dikurang 1. Ini habis ya, tinggal 0. Ini juga habis. Maka tinggal 16 per 1. Maka jawabannya jadi 16. Jawabannya D. 16. Soal nomor 4. Sini ada soal akar dari akar 4 kuadrat dikali 4 kuadrat dikali 4 pangkat 6. Hasilnya kita lihat, kalau misalkan kalian masih ingat tentang aturan perpangkatan, berarti apabila ada bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita bisa jumlahkan. Maka bisa dibuat 4 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6, maka dihasilkan 4 pangkat 10. Nah, selanjutnya apabila ada akar, maka ini akan jadi pembagi. Maka selanjutnya kita bisa buat ulang 4 pangkat 10 per, kalau nggak dibuat akar berarti di sini nilainya adalah 2. Maka di sini 2 dan akar yang kedua juga 2 dikali 2. Maka 4 pangkat 10 per 4. Masih ingat 4 itu berapa pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 2 dikali 10 per 4. Maka 2 pangkat 20 per 4 menjadi 2 pangkat 5. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka nilai 32 jawabannya E 32. Soal nomor 5, untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter, serta 8 buah kancing. Pada suatu hari telah dihabiskan 144 kancing, maka panjang kain yang telah digunakan jika lebarnya 3 meter adalah, kita lihat hubungannya, berarti di sini ada panjang dan lebar, maka kita gunakan hubungan antara luas kain berbanding dengan jumlah kancing ya, jumlah kancingnya. Maka kita lihat pertama ada 1,5 kali 1, berarti luasnya 1,5 kali 1, maka kancing yang digunakan adalah 8. Sementara yang satu lagi di sini nggak dikasih tahu tingginya atau panjangnya ya, berarti kita gunakan aja panjang kali 3, sementara kancing yang digunakan adalah 144. Ingat hubungan perbandingan, makin luas maka kancingnya makin banyak, maka gunakan rumus yang berarti 1,5 per 8 sama dengan P dikali 3 per 144. Oke, kita tinggal kalikan silang. 1,5 dikali 144 itu 216 sama dengan P kali 3 kali 8 berarti 24P. Yang ditanya adalah P, maka 216 per 24 sama dengan 9 meter. Maka jawabannya yang A, 9 meter. Soal nomor 6. X per Y adalah pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y dikurangi 2, maka hasilnya 3/7. Sementara jika X dikurangi min 2 dan Y ditambah min 1, maka hasilnya adalah, langsung kita buat saja ya, ada pecahan X per Y. Di mana apabila X ditambah 1 dan Y dikurangi 2, maka hasilnya sama dengan 3/7. Nah, maka kita bisa tentukan nilai X dan Y. X ditambah 1 sama dengan 3,
maka X sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, berarti X-nya 2. Sementara Y dikurang 2 sama dengan 7, maka Y sama dengan 7 ditambah 2, 9. Maka diketahui nilai X dan Y-nya adalah 2 dan 9. Sementara di sini adalah X-nya dikurangi min 2, berarti 2 dikurangi min 2, dan Y-nya adalah 9 ditambah min 1. Nah, kita lihat 2 dikurang min 2 berarti 2 ditambah 2, 4. Dan 9 dikurang 1 berarti 8. Maka 4/8 sama dengan setengah. Maka jawabannya yang C 1/2. Nomor 7, Desa Sukamaju sedang mengadakan pemilihan calon RT. Calon RTA mendapat suara setengah lebih banyak daripada calon RTB. Dan calon RTB mendapat 3/6 lebih sedikit dari calon RTC. Jika calon RTC mendapat 652 suara, berapakah jumlah suara yang didapat calon RTA? Kita buat langsung hubungannya ya. Di sini dibuat adalah A mendapat suara, kita misalkan RTA ya. RTA mendapat suara setengah kali lebih banyak, berarti setengah kali berarti 1/2 ya. Atau 3/2 dari RTB. Sementara RTB sama dengan setengah kali ya, 3/6 dari RTC. Nah, RTC dikasih tahu 652, berarti RTB bisa kita hitung kali 652. 600 bagi 2, 352 bagi 2 itu 26, berarti 326. Maka kita bisa menghitung RTA. Maka RTA sama dengan 3/2 kali dengan 326. Ini bisa kita selesaikan, maka dapatnya adalah 489 suara. Maka jawabannya yang A, 489. Nomor 8, Toko Akbar mampu membuat sepatu sebanyak 112 pasang dalam waktu 16 hari. Sedangkan Toko Sakti mampu membuat sepatu sebanyak 99 pasang dalam waktu 9 hari. Jika mereka bekerja sama, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 360 pasang? Oke, masih ingat persamaan untuk menentukan rumus kerjasama? Ya, berarti sini ada 112 pasang. 112 pasang dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari. Sedangkan Sakti dapat menyelesaikan 99 pasang dalam waktu 9 hari. Ditanya berapa hari kalau misalkan menyelesaikan 360 pasang. Di sini menjadi kita misalkan X saja ya. 112 dibagi 16 berapa? Ya, 7 ya. Tambah dengan 99 dibagi 9, 11 sama dengan 360 per X. Ini jadi 18 ya. 18 X sama dengan 360, maka nilai X sama dengan 360 dibagi 18, maka nilainya 20 hari, maka jawabannya yang B, 20 hari. Nomor 9, di sini ada soal tentang akar dan perpangkatan. Kalau masih ingat, di sini kita tinggal buat aja bilangan yang ditanya, bilangan pokoknya ya. X pangkatkan dengan, ingat kalau ada kuadrat berarti ini adalah jadi pembilang. Berarti di sini ada 14 dikali dengan 6. Sementara yang di akar adalah jadi penyebut di pangkat ya. Di sini 3 kali 5 kali 7. Di sini ada satu lagi ya. Kalau nggak dibuat berarti nilainya adalah 2. Maka selesaikan. 14 bisa dibagi 7 dan 2.
Sementara 6 bisa dibagi 3, di sini sisanya 2. Maka nilai X langsung 2/5. Maka jawabannya yang B, X pangkat 2/5. Soal nomor 10, di sini ada soal tentang persamaan 0,125A ditambah 0,25. 10 per A kuadrat tambah 5A ditambah dengan 6. Oke, ini kita bisa sederhanakan ya. 0,125 itu sama dengan, masih ingat ya, pecahan istimewa. Ini berarti 1/8 A ditambah dengan 1/4 ya. 1/4 0,25. Bagi ini kita bisa sederhanakan, berarti A ditambah 3 dikali dengan A ditambah 2. Nah, ini bisa disederhanakan kembali ya, 1/8, 1/4. Kalau sama-sama dikali 8, maka yang ini menjadi A, karena 8-nya habis ya, tambah dengan 8 dibagi 4, 2. Karena di atas dikali 8, maka di bawah juga dikali 8. 8 dikali A tambah 3, A tambah 2. Ada yang bisa disederhanakan ya? A tambah 2, A tambah 2 habis. Jadi jawabannya 1/8 A tambah 3. Kan jawaban yang pas yang E. 1/8 kali A tambah 3. Maka jawabannya yang E. Nah, demikian beberapa trik penyelesaian soal-soal TBS UTBK. Teruslah berlatih untuk mempertajam analisis soal-soal TPA. Pesan saya, waktu tak akan mungkin kembali, namun memaksimalkan waktu yang tersisa adalah langkah seorang pejuang. Maka mulailah dari detik ini. Untuk pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Nantikan video Saka selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalam, salam sahabat angka.